Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia para sahabat guru hebat semuanya. Saya Yosef Bahtiar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 27 Kota Pangkal Pinang, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata, yang pertama latar belakang. Murid cenderung tidak suka terhadap peraturan, sebab jika mereka melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman dan merasa dipermalukan. Yang kedua, tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas antar guru dengan murid. Murid mampu menerapkan keyakinan kelas dengan baik. Penyelesaian masalah murid dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang ketiga, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan menghadap kepala sekolah untuk meminta izin mendiseminasikan materi budaya positif bersama rekan guru, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang keempat, dukungan yang diperlukan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru dan murid agar tindakan yang telah disusun terlaksana dengan lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Orang tua dalam pendampingan pelaksanaan budaya positif di rumah. Sekarang, alhamdulillah, saatnya menyaksikan kegiatan diseminasi budaya positif bersama rekan guru SD Negeri 27 Kota Pangkal Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Yani SPDSD, yang telah memberi izin kepada saya untuk menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif, salah satu tugas dari calon guru penggerak. Saya bernama Yosef Bahtiar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 27 Kota Pangkal Pinang. Kepada kawan-kawan guru semua, saya juga berterima kasih telah hadir pada saat ini sehingga kita bisa berkumpul dan bisa menyimak sedikit tentang ilmu yang saya dapatkan dari calon guru penggerak yang sudah dilaksanakan ya. Hari ini ibu bapak semua yang hebat-hebat, hari ini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif. Di sini ada budaya positif ya. Diseminasi modul 1.4 budaya positif. Tapi sebelumnya supaya kita semangat, ibu bapak guru yang hebat, kita tes briefing dulu. Mohon berdiri ya semuanya. Siap ya? Budak-budak
Terima kasih Ibu Bapak Guru yang hebat-hebat. Siang ini kita masih semangat ya. Kita meneruskan ke materinya. Kita ini budaya positif. Budaya positif, coba Ibu Bapak yang tahu apa sih budaya positif itu? Budaya positif. Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan yang seringkali dilakukan. Sebenarnya, jadi positifnya itu suatu tindakan yang positif. Jadi budaya positif itu suatu kebiasaan yang baik. Contohnya misalkan kegiatan 5S Pak, senyum, Ya. saya sapa, sopan dan santun seperti itu. Terima kasih kepada Pak Emil, tepuk tangan ya. Terima kasih kepada kawanku yang hebat ini ya, guru yang hebat. Katanya kebiasaan-kebiasaan yang memang suka dilakukan setiap hari ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang positif. Memang betul budaya positif itu. Di sini ada poin-poin merah. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Di antaranya apa? Tadi kata Pak Emil, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan, tapi yang baik, bukan yang buruk. Setiap hari selalu dilaksanakan. Seperti tadi contohnya 5S ya. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam mewujudkan budaya positif, memerlukan kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Tidak hanya sebagai guru saja, tetapi murid dan guru harus berkolaborasi, bekerja sama dalam menciptakan budaya positif. Nah, di sini agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang mereka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Itu namanya budaya positif ya. Tadi benar ya, budaya positif. Jadi yang pertama apa? Disiplin positif. Yang pertama, terjadinya budaya positif karena adanya disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, Ibu Bapak Guru. Mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada tanda merahnya, kebajikan. Siapa Bapak Ibu yang tahu tentang kebajikan? Contohnya tadi benar. Tadi kata Pak Emil, ramah tamah. Ini adalah kebajikan yang dimunculkan ketika kurikulum mereka yaitu profil pelajar Pancasila. Kemana masuknya? Senyum itu adalah ke profil yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, Ibu Bapak Guru semua, coba kita praktekkan P5 ya, profil P5. Coba angkat tangannya. Yang pertama apa? Ini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Kemudian mandiri. Kemudian benaran kritis. Kemudian kreatif. Jadi kalau kreatif kayak ini ya. Coba bisa nggak Ibu Bapak Guru semuanya? Bisa. Coba bareng-bareng ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, mandiri, benaran kritis, kreatif. Ya, terima kasih ya. Itu memang benar. Jadi di sini kebajikan apa aja?
Maka kebajikan itu diantaranya apa? Profil pelajar Pancasila. Maka dalam kurikulum mereka diharapkan semua murid itu meloloskan dirinya mempunyai karakter profil pelajar Pancasila ya. Itu. Kemudian yang kedua, di sini ada motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu ada 3 hal, Ibu Bapak. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang pertama itu. Jadi seseorang murid itu melakukan sesuatu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, kata bapak gurunya dihukum, nggak mau melakukan ini karena dihukum kayak gitu. Yang kedua, motivasinya apa? Melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, murid semangat karena mendapatkan hadiah. Nah, itu ya. Yang ketiga, ini idealnya sebenarnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percayai. Jadi, yang diharapkan perilaku murid itu yang timbul dari murid itu adalah yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau percayai. Kemudian, di samping itu ada kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi biasanya. Maka ketika murid melakukan sesuatu hal kesalahan, biasanya ada satu dasar manusia yang tidak terpenuhinya. Ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, ketika kita melakukan kesalahan terhadap diri sendiri, biasanya ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival ya. Kebutuhan yang berkaitan dengan fisik, biasanya nggak punya rumah, mengeluh kan. Kemudian nggak punya pekerjaan, kita mengeluh, nggak sabar kayak gitu. Kemudian pakaian juga kayak itu, mau lebaran bingung nyari pakaian luar biasa. Ini juga kebutuhan dasar manusia memang. Memang manusia perlu tempat tinggal, memang perlu. Setiap makhluk hidup perlu tempat tinggal. Ya, kemudian manusia perlu pakaian, memang perlu pakaian. Kemudian manusia juga perlu apa? Perlu makanan, ya sudah jelas. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini penerimaan yang hebat. Seorang anak, seorang murid dapat merasa diterima oleh gurunya, rasa kasih sayangnya. Ketika murid merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari gurunya, maka dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Disinilah adanya sekarang pembelajaran diferensiasi, artinya pemilihan sesuai minat dan bakat. Kebutuhan apa yang akan dipilih? Kebutuhan mereka kebebasan apa? Ekstrakurikulernya ingin apa? Jadi jangan dipaksakan oleh kita diri sendiri. Kita punya anak juga begitu. Ketika anak inginnya minatnya apa menggambar, kita disuruh menyanyi. Nah, kan kayak gitu. Itu berarti nanti melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Ini karena kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Ya. Kemudian kesenangan. Di sini siswa akan melakukan hal-hal yang baik ketika mempunyai pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Jika ketika di kelas tidak menyenangkan, maka siswa akan bosan. Maka akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Biar siswa melakukan hal-hal yang baik, maka harus terpenuhi pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Di antaranya kita dalam pembelajaran itu dengan memakai ice breaking dan sebagainya ya. Itu sesuai dengan kemampuan gurunya itu masing-masing. Kemudian yang ketiga, penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Ini apresiasi kita. Ketika siswa memberikan pendapat sedikit apapun, maka kita harus mengapresiasinya biar dia menjadi semangat, dia menjadi percaya diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketika siswa tersebut tidak diapresiasi, maka minatnya akan menurun. Minatnya tidak akan tumbuh, bakatnya tidak akan tumbuh, keinginannya tidak akan tumbuh, kepercayaan dirinya tidak akan tumbuh. Kenapa? Karena pengakuan dari gurunya tidak ada. Jadi ketika ada siswa, murid yang melakukan sesuatu hal terkecil apapun, maka kita harus apresiasi dengan baik. Maka inilah yang diharapkan, memahami guru itu memahami kebutuhan dasar murid. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak ya? Cukup ya? Nah cukup ya. Aman ya? Nah sekarang dalam budaya positif ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu?
Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kewajiban yang diyakini untuk menentukan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Di siswa akan melakukan sesuatu dengan keyakinan kelas ini, tetapi beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu adalah satu arah, cuma guru yang membuat peraturan, sekolah yang membuat peraturannya. Kalau keyakinan kelas ini adalah hubungannya antara guru dengan murid. Kalau misalnya sekolah berarti kepala sekolah dengan guru. Nggak bisa kalau zaman sekarang adanya peraturan sekolah misalnya cuma kepala sekolah aja yang membuatnya, tetapi harus ada hubungannya dengan guru. Nanti kolaborasi dengan guru membuat sebuah keyakinan, membuat sebuah kepercayaan, kemudian guru tersebut bisa melaksanakan dengan tanggung jawab. Begitu juga murid. Jadi keyakinan kelas ini yang pertama kali adalah memunculkan ide-ide murid. Kalau ada kalimat-kalimat negatif seperti jangan, tidak boleh, maka dibuat kalimat positif menjadi sebuah keyakinan kelas. Misalnya, jangan terlambat datang ke sekolah, maka keyakinan kelasnya itu adalah datang tepat waktu. Jangan membuang sampah sembarangan, berarti keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan lingkungan, misalnya kayak gitu. Kemudian jangan membuli orang lain, itu kalimat negatif, maka keyakinan kelasnya adalah selalu berperilaku yang ramah kepada kawan, misalnya kayak gitu. Itu adalah keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas ini harus berhubungan dengan siswa, ibu bapak guru semua ya. Jadi kita sebagai guru harus berkolaborasi dengan siswa. Apa keyakinan kelas tersebut, kemudian nanti dipatuhi bersama-sama. Ya, mungkin saya yakin kawan-kawan guru hebat semua di sini sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Sudah benar ibu bapak guru? Sudah. Alhamdulillah ya. Kemudian di sini ada posisi kontrol guru ya di sini. Di sini adalah guru terhadap murid. Menurut dosen ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum. Nanti kita introspeksi diri, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman untuk murid, apakah kita sebagai pemantau untuk murid dan manajer untuk murid. Coba siapa yang tahu tentang penghukum? Maksudnya Pak ini ya? Iya ya, penghukum. Kalau guru sebagai penghukum, benar nggak misalnya Pak Idil melakukan kayak itu? Menghukum Secara tidak sadar kita mungkin pernah ya sebagai guru ya. Jadi mungkin anak yang merasa dirinya itu, ya kita yang merasa mereka itu terlalu aktif, tetapi emang kenyataannya mereka itu kan berbeda-beda Pak ya. Mungkin kita udah cepat duduk ya dengan rasa marah Ya, tadi, ya. hukum kita suruh ini itu. Mungkin kita secara tidak sadar pernah. Begitu aja. Ya, terima kasih ya kepada Idil yang memang guru yang hebat ya, luar biasa, guru yang hebat dari SD 27 Kota Pangkal Pinang. Ada yang lain ya? Pernahkah kita melakukan hukuman kepada murid? Cukup ya? Memang tanpa disadari kita ini sebagai guru dari zaman dulu sampai zaman sekarang penghukum itu memang suka ada. Di setiap sekolah memang suka ada, namanya penghukum namanya. Jadi ketika ini hukuman ini, ketika murid melakukan sesuatu hal yang negatif, maka dilakukan hukuman secara fisik. Misalnya contoh kecilnya, ketika kita misalnya tidak melaksanakan piket, disuruh membersihkan WC, kan itu penghukum. Atau disuruh nulis, misalnya di buku, itu adalah salah satu penghukum. Kayak ini kata-katanya gurunya, patuhi aturan saya, awas, awas kalau tidak dipatuhi. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, ini penghukum. Kemudian yang ketiga, selalu yang terakhir. Nah, ini adalah namanya penghukum. Jadi ketika kita berkata-kata yang demikian, ini menjurus ke arah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya. Nih, penghukum. Ya. Ini biasanya guru yang kayak ini, guru yang memikirkan diri sendiri, menghukum muridnya. Kemudian yang kedua, ini adalah membuat rasa bersalah. Nah, di sini rasa membuat bersalah, guru akan bersuara lebih lembut daripada penghukum. Bagaimana?
Bapak saya kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Ini posisinya murid itu akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya. Karena kenapa? Karena gurunya membuat murid merasa bersalah. Weh, kamu melakukan kesalahan. Nanti gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Kamu tidak melaksanakan tiket, gimana coba nanti kepala sekolah berbicara kepada kamu? Ini sebenarnya tidak diperbolehkan ya dalam pembelajaran karena membuat rasa bersalah sebagai guru. Kemudian yang ketiga adalah ini sebagai teman. Ini ada negatif, ada positifnya. Ya. Ini posisi guru sebagai teman di sini, misalnya kayak ini. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bereskan. Hal ini kalau guru sebagai teman dekat dengan siswa memang benar. Tetapi ada hal negatifnya. Ketika sesuatu guru itu tidak ada, maka murid tidak melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena murid itu senangnya kepada guru itu saja. Misalnya kepada ibu Nia. Murid itu merasa dengan berteman dengan ibu Nia. Ketika bertemu dengan Bapak Nanda misalnya sebagai penghukum, dia takut, tidak melakukan hal yang baik. Misalnya di sini sehari-harinya bertemannya dengan Ibu Rika. Ketika Ibu Rika nggak masuk, maka murid itu melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena merasa berteman dengan Ibu Rika aja. Itu hal negatifnya. Tapi kalau hal positifnya, mungkin siswa tersebut akan mengeluarkan hal-hal permasalahannya. Oh, kenapa nak? Malas belajar. Oh, kapan-kapan nak datang terlambat ke sekolah? Dia akan mengungkapkan secara rinci. Mungkin karena ibunya sakit, tidak ada yang mengantarkan, atau misalnya ada keperluan yang lain. Akan rinci kalau sebagai teman. Ya. Tetapi hal-hal negatifnya juga ada. Kemudian di sini ada posisi kontrol sebagai guru kepada murid adalah pemantau. Kalau pemantau ini berarti mengawasi, ya, mengawasi peraturan. Peraturan apa yang sudah dibuat oleh saya di kelas ini? Peraturan apa yang saya buat di sekolah ini? Jika murid melakukan sesuatu, peraturan apa ya yang dilakukan kesalahannya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kepada siswa? Jadi dipantau siswa itu. Ini hal-hal yang memang yang sering kita lakukan, tetapi sebenarnya ini tidak ideal sebagai guru. Yang idealnya yang mana? Inilah sebagai manajer ya. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid akan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini? Apa yang kita buat? Kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Ini maka akan menimbulkan suatu rasa kesalahan dari diri sendiri. Ini memang berat. Jadi kalau kita sebagai murid mungkin berat ya. Tetapi kalau dicoba terus menerus, insya Allah posisi kontrol guru sebagai manajer yang diharapkan ini akan terjadi di sekolah kita. Maka yang diharapkan dalam kurikulum mereka ini apa? Semua guru ini harus jadi manajer sebenarnya. Jadi setiap murid bisa mencari solusi terhadap permasalahan. Ketika ada seseorang murid melakukan hal-hal yang negatif, kita tanya apa yang dilakukan kesalahannya, apakah dia mau melakukan perbaikannya, apa yang ingin dia lakukan kebaikannya. Seharusnya ya idealnya. Kemudian di sini dalam permasalahan di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Mungkin ini hal-hal baru ya, karena saya juga baru pertama kali di pendidikan calon guru penggerak ini ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan mereka, kesalahan murid, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini segitiga restitusi. Jadi yang pertama, ketika ada siswa kita melakukan suatu kesalahan, yang pertama kita
lambaikan tangan dan menyapa dengan ramah dan yang baik itu Bapak Guru. Kemudian kita mengucapkan kepada anak tersebut bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan, bukan kamu saja. Bapak guru juga, ibu guru juga pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Kemudian setelah itu menstabilkan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Idealnya ya. Jadi tanyakan kepada siswa, kenapa kamu datang terlambat? Kamu tentu punya alasan datang terlambat. Kamu punya alasan tidak melaksanakan piket. Kamu punya alasan mungkin tidak mengerjakan PR. Kemudian nanti ada nilai-nilai yang disepakati. Apa yang kamu yakini dalam kelas tersebut? Oh, misalnya harus belajar dengan rajin. Berarti kamu melanggar belajar dengan rajin. Tanyakan lagi, berarti kamu telah menyalahi aturan keyakinan kelas tersebut. Apa yang ingin kamu lakukan? Oh Pak, saya ingin belajar dengan giat supaya cita-cita saya tercapai. Ini idealnya ketika melakukan suatu kesalahan. Ya, Ibu Bapak Guru, kita ini dulu. Kalau saya bilang tepuk tangan satu kali, kalau selamat pagi tepuk tangan satu kali. Kalau selamat siang tepuk tangan 2 kali. Kalau selamat sore tepuk tangan 3 kali. Kalau selamat malam tidak tepuk tangan. Siap kan? Selamat malam. Konsentrasi ini ya untuk konsentrasi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang ditanyakan Ibu Bapak Guru? Ada ya? Ya. Baik, terima kasih Bapak. Di slide sebelumnya Pak ada membahas tentang posisi kontrol guru ya. Nah, sudah dibahas Bapak, ada beberapa posisi kontrol guru, ada manajer, ada sebagai teman atau pembuku, merasa bersalah. Nah, kita sebagai guru kira-kira yang pas atau yang cocok untuk kita sebagai guru, posisi kontrol gurunya yang mana Pak? Yang lebih diutamakan? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Evi yang pertanyaannya yang luar biasa ya. Memang ini akan mencalonkan melahirkan guru yang luar biasa juga, dan gurunya juga pertanyaannya luar biasa. Di sini posisi kontrol guru itu kan ada 5 ya. Yang pertama tadi pembuku, ini paling rendah sebenarnya. Pembuku itu paling rendah yang sering terbiasanya guru dari zaman dulu. Ketika saya kecil dulu, ketika tidak bisa perkalian dihukum, dipakai lidi misalnya apa, atau di jewer. Nah itu sebagai guru pembuku ya. Kemudian yang kedua ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Berarti merasa bersalah dia karena ketakutan akan diketahui oleh orang lain atau diketahui oleh orang tua. Kamu melakukan kesalahan, Bapak akan kasih tahu kepada orang tua kamu. Kemudian yang ketiga tadi pembuku, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman. Ini adalah memang yang dianjurkan agak-agak dekatnya nih. Kita ini berteman, tetapi kita sebagai guru harus punya wibawa ya. Jangan sampai nggak punya wibawa. Misalnya anak-anak kita ini merangkul kita, itu nggak bisa ya. Karena kita kan posisinya beda, guru dengan murid. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat itu adalah pemantau. Berarti pemantau di sini adalah memantau peraturan-peraturan yang telah dilaksanakan. Yang kelima itu manajer. Di sini adalah tingkatan yang teratas. Jadi dari bawah ke atas. Ini jadi berarti posisi yang diharapkan sebagai guru pada zaman milenial sekarang, era sekarang, yang diharapkan itu adalah posisi kontrol manajer. Jadi biar apa? Biar bakat minat peserta didik itu dapat tumbuh dengan baik. Biar karakternya tumbuh dengan baik. Biar kalau dalam agama itu punya kesadaran diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Ini memang belajarnya mulai dari diri sendiri. Jadi murid itu merasa bersalah dengan dirinya sendiri.
Kemudian murid itu akan melakukan kebaikan-kebaikan apa yang ingin dia lakukan untuk untuk tidak melakukan kembali. Jadi dia sadar di sini. Jadi posisi kontrol sebagai guru di sini tujuan utamanya mempunyai kesadaran terhadap siswa itu sendiri. Dia melakukan kesalahan, dia sadar sendiri. Dia mau melakukan kebaikan-kebaikan diri sendiri. Ini memang kalau dalam agama Islam ini sesuai ya dengan ajaran kita. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita bertaubat, maka melakukan hal-hal langkah-langkah tersebut sampai kita melakukan kebaikan-kebaikan. Menghapus kesalahan-kesalahan, mengubur dalam kesalahan, melakukan memunculkan kebaikan-kebaikan dalam permukaan dalam diri kita. Kemudian kita selalu senantiasa kontinu melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi Ibu Eti, posisi kontrol yang paling baik itu adalah yang idealnya adalah guru sebagai manajer. Terima kasih Ibu Eti, tepuk tangan untuk Ibu Eti. Ada lagi ya? Cukup ya? Atau gimana nih? Cukup. Nanti ini ada terakhir ada video contoh ya. Contoh yang membuat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sahabat guru hebat semuanya. Saya Yosef Bahtiar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 27 Kota Pangkal Pinang, akan menyampaikan demonstrasi konspektual nomor 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka dan bagaimana mereka mau memperlakukan orang lain. Bosan 2004. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Praktik segitiga restitusi kasus 1 yaitu penyelesaian masalah murid yang terlambat datang ke sekolah melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, sampai itu nanti sebentar bawa ini ya. Dharma, terima kasih. Saudara Dharma. Ya, Bapak ingin menanyakan kepada kamu tentang kedatanganmu kali ini. Kenapa ya kamu terlambat? Oh itu, bermain ini memang menyenangkan Koi. Tetapi dengan bermain ini terlalu lama sampai larut malam, itu menyebabkan datang ke sekolah kesiangan dan ketinggalan pelajaran penting kamu Koi. Nah, sekarang coba pikirkan oleh Koi, kesepakatan dasar apa yang perlu dilanggar? Betul sekali Koi. Nah, akibatnya apa yang kamu rasakan datang dalam ke sekolah? Betul sekali. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah bermain game sampai larut malam itu baik untukmu? Oh tidak, memang betul sekali tidak baik ya. Selain membuat kesalahan bermain game, terlalu lama itu bisa mengganggu kesehatan dan waktu belajar kamu. Lalu apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terulang kembali? Bagus sekali dulu Koi. Bapak sangat senang kamu mau berpikir tentang solusi. Jangan lupa dulu yang cukup ya, agar kamu bisa bangun pagi dan siap belajar.
bahwa disiplin mengatur waktu pasti kamu sukses dan belajar dan kegiatan lain. Semangat ya Oli. Terima kasih ya Oli. Praktik segitiga restitusi kasus 2 yaitu penyelesaian masalah murid yang tidak melaksanakan piket kelas melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Anita, anak-anak Pak, kalau kamu ada yang tidak, ya. Buat apa ya? Mungkin ya, bagiannya. Sama, boleh tak Bapak bicara sebentar? Baiklah sama, Bapak ingin membahas tentang jadwal piket sampah kemarin. Bapak pernah tidak ruangan kelas ini kurang bersih ya sama? Coba, menurut Bapak, apakah ada yang bisa sampaikan mengenai hal ini? Baiklah sama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi ingat bahwa belajar dari kesalahan itu adalah hal yang penting. Coba, oleh sama pikirkan, kesalahan apa yang dapat langgar? Betul sekali sama. Nah, bagaimana menurut sama? Apa yang bisa Bapak lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Itu yang bagus apa? Apakah menunjukkan rasa tanggung jawab yang luar biasa? Bapak bangga perasaannya. Ingat ya sama, piket kelas itu penting dengan menjaga kebersihan, kita nyaman dan belajar dan fokus dalam pembelajaran. Sama-sama sama, Bapak bangga kepada Bapak. Bapak percaya kepada Bapak bahwa nantinya Bapak bisa melakukan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak. Nah, Ibu Bapak Guru, itu yang pernah saya lakukan ya di kelas saya kelas 6 nih. Itu contoh segitiga restitusi yang telah dilakukan. Itu contohnya. Terima kasih Ibu Bapak Guru yang hebat, kawan-kawan semua atas telah meluangkan waktunya pada hari ini, pada siang ini. Semoga kita menjadi guru-guru yang hebat ke depannya, guru-guru yang luar biasa, guru-guru yang memang mengantarkan murid-muridnya menjadi sukses dunia dan akhirat. Seorang presiden tidak akan menjadi presiden kalau tidak ada guru. Seorang yang sukses luar biasa, pemikiran yang jauh ke depan, tidak akan menjadi orang yang baik, tidak menjadi orang yang sukses ketika tidak ada guru. Maka diharapkan kita semua dengan setelah diseminasi ini, biarkan kita semua menjadi guru-guru yang memang kita ideal menjadi guru untuk menciptakan murid-murid yang berbahagia dalam kehidupannya. Dia punya pekerjaan, berbahagia dalam perasaannya, dia punya bahagia dalam agamanya, mempunyai karakter yang baik, maka terciptalah program pelajaran Pancasila dan anak murid kita. Terima kasih. Apakah ada yang masih perlu ditanyakan atau cukup ya? Ya cukup. Terima kasih. Apakah ada yang mau menyimpulkan sedikit? Ada yang mau menyimpulkan? Menyimpulkan sedikit. Apa yang mau menyimpulkan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yosef. Perkenalkan saya Ibu Rika dari kelas 4. Kesimpulan dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Yosef tadi mengenai budaya positif, ya, bahwa budaya positif itu sendiri kita sebagai guru harus jadi guru dengan posisi kontrol manajer, ya, bahwa masalah itu diselesaikan dengan melihat latar belakang murid dulu, ya, kejadiannya kenapa tidak piket tadi, ya, kenapa datang terlambat, dan sebagainya. Jangan langsung menghukum ya Bapak Ibu guru. Ya, semangat dan tetap ikhlas, oke?
Oke, itu saja yang dapat saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya yang luar biasa, Ibu Rika ya. Memang lulusannya juga terbaik ya, lulusan baik ya. Memang alhamdulillah SD 27 Kota Pangkal Pinang ini mempunyai guru-guru yang hebat, yang luar biasa, yang kreatif, kemudian cakarnya juga baik, sehingga bisa menumbuhkan generasi-generasi muda yang akan datang di generasi-generasi emas yang diharapkan oleh negara Indonesia ini. Terima kasih para sahabat semua, para guru yang hebat semua. Sekarang terakhir briefing sebentar ya. Ikut aja. Ayo. Gimana ya? Ayo. 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 Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Bapak Guru itu pada hari ini kita hadir di kelas 6 SD Negeri 27 Kota Pangkal Pinang. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, kalian hadir pada hari ini. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang akan kita laksanakan dalam setiap sehari-harinya supaya kita semangat dalam belajar. Jadi nanti kalian buatlah keyakinan kelas kalian, kita sepakati bersama antara Bapak dengan kalian. Siap gak? Siap. Ya, terima kasih. Kita tepuk dulu, tepuk pelema. Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih anak-anak sekalian. Sekarang Bapak akan membagikan not. Ini untuk menulis kalian. Apa keyakinan yang akan kalian tulis dan kalian nanti lakukan dalam pembelajaran nanti? Ya. Silakan kalian tulis keyakinan apa aja yang ingin kalian tulis. Nanti kita sepakati ya untuk kebaikan dalam pembelajaran kita setiap harinya. Apa aja terserah kalian. Apa yang ingin kalian lakukan, apa yang ingin kalian tidak lakukan, supaya kita tumbuh disiplin dan rasa tanggung jawab dalam proses kegiatan belajar mengajar kita nanti ke depannya. Sudah belum? Ada yang sudah belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang kalian coba tempel di papan tulis nih. Yo. Yo, tempel. Oh iya, Siti, yo. Ya. Nah, terima kasih. Yo, yang lain. Yo, Gibran. Yang lain? Ya? Nah, belajar jangan ngelamun, katanya kawan-kawannya. Apa lagi? Tidak membuli kawan. Tidak mengobrol ketika belajar. Jangan terlambat datang ke sekolah.
mengucapkan maaf ketika salah sama kawan. Minta izin ke WC. Menghormati guru. Saling menghargai. Angkat tangan saat bertanya. Membudayakan kata tolong, maaf dan terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak semua. Berarti ini keyakinan keras kita yang kita buat dan kita harus melaksanakannya dengan rasa disiplin dan tanggung jawab. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat! Setelah terbentuknya keyakinan kelas, selanjutnya penandatanganan keyakinan kelas oleh semua murid dan pemajangan keyakinan kelas di tempat yang bisa dilihat oleh murid, sehingga setiap hari mereka bisa mengingat kembali akan keyakinan yang telah disepakati antara guru dengan mereka. Keyakinan kelas melatih hidup dan disiplin dan bertanggung jawab. Saya siap melaksanakannya dan akan menjadi generasi yang baik. Semangat! Setelah dengan keyakinan kelas, saya semakin semangat untuk belajar. Sukses kelas 6 semuanya. Setelah dengan Semoga dengan penerapan budaya positif di setiap sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan di negara yang kita cintai ini, negara Republik Indonesia. Akhir kata, saya mengambil kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, bermanfaat bagi manusia pada umumnya. Terima kasih para sahabat guru hebat semuanya atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.